Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah falakiyah pada bola langit. Sebagaimana dengan bola bumi, bahwa bola langit merupakan proyeksi dari bola bumi yang kita huni ini. Ada beberapa istilah yang harus kita ketahui dalam bola langit itu. Yang pertama adalah lingkaran ekuator langit. Lingkaran ekuator langit itu merupakan proyeksi dari lingkaran khatulistiwa bumi. Bahwa di bumi kita itu ada khatulistiwa, maka di langit kita juga proyeksikan ada khatulistiwa atau ekuator. Ini mengikuti ekuator bumi. Itu lingkaran ekuator langit. Kemudian ada lingkaran ekliptika. Lingkaran ekliptika itu adalah lingkaran tempat peredaran semua tahunan matahari. Itu namanya lingkaran ekliptika. Lingkaran tempat peredaran semu tahunan matahari. Kenapa dikatakan peredaran semu? Karena kita berada di bumi, melihat seolah-olah matahari yang berputar, padahal sebenarnya yang berputar itu adalah bumi kita, hanya saja kita tidak merasakan perputaran itu. Nah, lingkaran ini pada dasarnya ya merupakan lingkaran edar yang digunakan bumi dalam mengelilingi matahari selama 1 tahun atau satu lingkaran penuh, satu putaran lingkaran penuh 360 derajat. Nah, lingkaran ini berpotongan dengan garis ekuator langit dengan membentuk sudut 23 derajat 27 menit. Nah, dengan lingkaran ekliptika ini maka kita melihat bahwa matahari terkadang ada di sebelah utara kita dan terkadang ada di sebelah selatan kita. Nah, paling jauh di utara itu kalau diukur dari khatulistiwa adalah 23 derajat 27 menit. Demikian juga ketika matahari berada di selatan. Nah, itu paling selatan itu ada di 23 derajat 27 menit. Itu jika diukur dari khatulistiwa ke utara maupun ke selatan. Itu namanya lingkaran ekliptika. Nah, kita lihat simulasinya. Jadi yang merah ini adalah ekuator atau khatulistiwa langit. Kemudian ini yang kuning merupakan ekliptika, lintasan semu matahari. Jadi matahari ataupun bumi sebenarnya berkeliling itu melewati garis edar ini atau ekliptika. Ini yang dimaksud dengan menyinggung atau memotong. Nah, jadi kalau kita lihat ini membentuk sudut 23 derajat 27 menit. Jadi tidak pas bumi itu berputar pas di garis khatulistiwa. Ini memang sudah sunnatullah, jadi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini kira-kira perjalanan bumi mengelilingi matahari. Nah, ini namanya garis ekliptika. Garis ekliptika, ya, garis edar perjalanan bumi mengelilingi matahari. Nah, tadi menyinggung, nah ini yang merah ini adalah khatulistiwa bumi. Nah, demikian juga khatulistiwa langit lurus dengan khatulistiwa bumi. Jadi khatulistiwanya ada di sekitar seperti ini. Makanya ini menyinggung atau memotong garis khatulistiwa. Nah, matahari tadi, bumi maksud saya tadi beredar dari sini terus mengelilingi matahari sambil dia berputar sendiri. Nah, nanti pada bahasan video yang lain itu akan dijelaskan perputaran seperti apa yang dialami oleh bumi. Jadi seperti ini bumi berputar, hanya saja kita tidak merasakan bahwa bumi itu berputar mengelilingi matahari. Nah, jadi sampai di sini dia bumi berputar mengelilingi matahari 360
60 derajat ditempuh dalam waktu 1 tahun Masehi. Kemudian ada lingkaran edar bulan. Ya tentunya lingkaran edar bulan itu adalah lingkaran yang dipakai bulan dalam mengelilingi bumi. Karena bulan merupakan satelit bumi, maka dia mengelilingi bumi sebagai planetnya. Nah, lingkaran edar bulan ini memotong lingkaran ekliptika dan membentuk sudut 5 derajat 8 menit. Jadi masih memotong lingkaran edar bumi mengelilingi matahari. Sehingga kelihatannya bulan itu kalau ada di utara itu agak jauh, ya tinggal 23 ditambah 5 berarti ada di 28. Begitu juga ketika berada di selatan. Maka kalau kita lihat simulasi garisnya, ini ekuator, kemudian ini adalah ekliptika, jadi garis edar matahari semu, kemudian ini adalah garis edar bulan. Jadi menyinggung atau memotong ekliptika 5 derajat 8 menit. 5 derajat 8 menit. Jadi seperti itu lintasan bulan. Nah, kita lihat seperti apa perjalanan bulan. Jadi bumi berputar pada porosnya, kemudian bulan ini mengelilingi bumi dalam satu putaran. Jadi tadi dimulai dari sini, kemudian bulan berputar sampai kembali ke sini lagi, itu yang ditempuh dalam waktu 1 bulan atau sekitar 29,5 hari ketika kembali ke sejajar berikutnya. Ya, terus berputar. Jadi kembali lagi ke asalnya tadi. Oke. Kemudian ada lingkaran meridian. Apa lingkaran meridian? Adalah lingkaran atau garis vertikal yang melalui kutub utara dan kutub selatan langit. Jadi ada lingkaran. Ini lingkaran semu ya, tidak ada lingkaran sebenarnya. Jadi ini garis atau lingkaran meridian. Ini harus melewati kutub utara dan kutub selatan. Kemanapun arahnya harus melewati kutub utara, kutub selatan. Itu namanya lingkaran meridian langit. Ini menjadi garis perbedaan antara pagi dan sore. Nanti di tengah-tengah ketika siang, nah itu matahari akan melewati garis meridian istilahnya. Nah, garis meridian ini berada di masing-masing tempat di permukaan bumi. Sehingga kalau matahari pas berada di garis meridian ini, maka itu tengah hari. Kemudian ada titik zenit. Titik zenit itu adalah titik puncak atau titik tertinggi pada bola langit yang persis berada di atas kepala. Namanya titik zenit. Ada titik nadir. Kalau nadir kebalikannya titik zenit, itu adalah titik terendah bola langit yang persis berada di bawah kaki kita. Ya, jadi ketika kita berada di sini misalnya, maka titik zenit kita berada di atas dan titik nadir kita berada di bawah di sini. Kalau yang ada di bawah ya tinggal dibalik, zenitnya di sini, nadirnya di sini. Nah, itu titik zenit dan titik nadir. Kemudian ada lingkaran vertikal. Lingkaran vertikal itu adalah lingkaran yang melalui titik zenit dan nadir serta tegak lurus pada lingkaran ufuk sesuai dengan kondisi harian matahari. Nah, garis ini harus tegak lurus dengan ufuk. Kalau ini adalah ufuk, misalnya baik ufuk barat maupun ufuk timur, maka lingkaran vertikal ini harus tegak lurus dengan ufuk. Ini adalah misalnya matahari, kadang-kadang ada di selatan, kadang-kadang ada di utara. Maka lingkaran vertikalnya itu ya berada di utara khatulistiwa, karena dia harus tegak lurus dengan ufuk barat kalau dia berada di barat. Kalau di timur maka
harus tegak lurus dengan ufuk yang di timur. Jadi beda garis atau lingkaran meridian yang ini dengan lingkaran vertikal perjalanan matahari, itu beda. Itu lingkaran vertikal. Kemudian ada ufuk atau horizon. Ada 3 kriteria ufuk. Jadi yang pertama adalah ufuk mar'i atau horizon kodrati. Orang mengatakan kaki langit. Nah, ufuk mar'i itu lingkaran yang seolah-olah menjadi pembatas pertemuan langit dan bumi yang dapat kita lihat ketika berada di dataran luas seperti padang pasir atau laut lepas. Kalau kita pergi ke pantai kemudian melihat ke ujung pantai, ujung di air laut itu, ya akan melihat seolah-olah ada pembatas antara air laut dengan langit. Nah, itu yang dimaksud dengan ufuk mar'i atau kaki langit. Kemudian ada ufuk hissi, horizon semu, yaitu bidang yang rata yang menyinggung bumi di antara kaki dengan tanah dan tegak lurus pada garis vertikal. Ufuk hissi ini jarang dipakai, tidak dipakai malah. Tapi kalau ufuk mar'i ini biasanya dipakai ketika kita akan melakukan observasi bulan, observasi matahari. Nah, kita menggunakan ufuk mar'i sesuai dengan tempat di permukaan bumi yang kita tempati ini. Kemudian ada ufuk hakiki atau horizon sejati. Adalah lingkaran atau bidang yang melalui titik pusat bumi. Jadi di titik pusat bumi tegak lurus pada garis vertikal dan membelah bumi dan langit menjadi 2 bagian, bagian atas bola langit dan bagian bawah bola bumi. Jadi ada garis di titik pusat bumi yang membagi langit bumi menjadi 2 bagian, atas bawah. Nah, itu namanya ufuk hakiki. Ini berada di bawahnya ufuk mar'i ini. Jadi ufuk hakiki itu karena di titik pusat bumi, di titik pusat bumi. Jadi di bawah kita masih. Jadi ada 3 ufuk atau horizon, ada ufuk mar'i, ufuk hissi, dan ufuk hakiki. Ufuk mar'i digunakan ketika akan mengobservasi bulan atau matahari, termasuk juga untuk jadwal waktu sholat seperti maghrib dan terbit. Ufuk hakiki ini digunakan ketika akan mengetahui ketinggian hilal atau bulan dari ufuk hakiki. Nah, kita lihat di sini 3 horizon atau 3 ufuk. Jadi ada horizon semu. Jadi horizon semu atau ufuk hissi itu di antara kaki kita dengan bumi. Jadi di sini lurus. Kemudian ufuk mar'i atau horizon kodrati ya seperti ini. Semakin tinggi maka ufuknya akan semakin panjang. Bagi kita yang berada di pantai itu akan berbeda dengan ketika berada di atas gunung. Jadi yang berada di pantai itu matahari terbenam lebih dulu ketimbang yang berada di gunung. Demikian juga ketika terbit di gunung akan terbit lebih dulu daripada di pantai. Jadi tergantung ketinggian orang yang ada di atas bumi. Kemudian horizon sejati atau ufuk hakiki ya di titik pusat bumi, kemudian di garis. Nah, ini. Jadi membelah bumi dan langit menjadi 2. Bumi langit bagian atas dan bumi serta langit bagian bawah. Itu yang dimaksud dengan ufuk hakiki atau horizon sejati. Nah, karena bumi kita bulat, kita bisa melihat antara senit, kemudian ufuk, lalu nadir yang berbeda-beda. Nah, ketika manusia ada di titik A, maka senitnya ke atas, nadirnya ke bawah. Ufuknya ke sini atau ke sini. Ketika berada di titik B, maka senitnya ke sana dan nadirnya ke D. Kemudian ufuknya di B ini. Ketika berada di C, posisi C, maka senitnya ke bawah, nadirnya ke atas. Kemudian ufuknya ke C. Lalu ketika manusia berada di titik D, maka senitnya ke sana dan
nadirnya ke sana, ke B. Selanjutnya adalah ketinggian atau irtifa. Nah, ketinggian atau irtifa adalah jarak satu benda langit dengan lingkaran ufuk diukur sepanjang lingkaran vertikal. Lambangnya H kecil. Jadi kita lihat simulasinya ketika katakanlah matahari itu berputar terbit dari timur, kemudian ke atas di senit, lalu terbenam di titik barat. Misalnya, nah ini adalah benda langit atau katakanlah contoh matahari ya. Ini lingkaran vertikal. Jadi matahari itu ada di utara, kadang ada di selatan. Maka irtifanya bisa dihitung dari ufuk barat ke posisi benda langit ini atau ke posisi matahari. Nah, jadi ini irtifa dihitung dari ufuk. Kalau ke atas ini positif, kalau ke bawah negatif. Ini di ufuk barat, di ufuk timur sama juga. Jadi ke atas positif, ke bawah negatif. Ini kalau ketinggian. Apakah itu ketinggian bintang, ketinggian bulan, ketinggian matahari. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi ini garis meridian. Yang tadi lingkaran meridian harus melalui kutub utara dan kutub selatan. Kemudian ini titik senit dan ini titik nadir. Lalu ini adalah horizon atau ufuk. Maka kalau matahari atau bintang ada di sini, jadi ketinggiannya dihitung dari ufuk ini. Nah, ini kebetulan di timur. Jadi terbit, kemudian dari sini, maka ketinggiannya diukur dari ufuk timur ke posisi ini. Jadi altitude, ketinggian. Kemudian ada sudut waktu atau fadlud dair dalam kitab falak itu. Sudut waktu itu adalah jarak antara suatu benda langit dengan titik kulminasinya. Titik kulminasi itu berada di atas titik senit. Lambangnya adalah T kecil. Ada sudut waktu positif dan ada sudut waktu negatif. Jadi sudut waktu itu adalah posisi matahari ataupun benda langit dihitung di titik kulminasinya, dihitung di atas. Misalnya tengah hari, maka tengah hari sampai tengah malam, ini sudut waktu untuk benda langit yang sudah melewati titik kulminasi. Jadi kan dari timur ke barat. Nah, di titik kulminasi 0, kemudian sampai ke tengah malam 180. Nah, ini positif ini ketika posisi matahari ada di barat, baik siang maupun malam. Jadi karena dari siang sampai tengah malam ini 180 itu separuh. Kemudian yang negatif itu dari tengah malam sampai ke tengah siang lagi, sama 180. Jadi dibagi dua antara bagian barat dan bagian timur. Ketika matahari ada di barat baik siang maupun malam, maka dia sudut waktunya positif. Ketika berada di timur baik siang maupun malam, sudut waktunya negatif. Ini terkait dengan waktu-waktu sholat misalnya. Itu sudut waktu seperti ini. Nah, ini misalnya matahari terbit dari timur, terbenam ke barat. Nah, jadi sudut waktu itu dimulai dari titik senit sini. Kalau sudah melewati ke barat sampai ke tengah malam, nah disinilah sudut waktu positif. Jadi posisi matahari berada di sini, baik siang daerah sini siang maupun malam daerah sini, itu positif sudut waktunya dari 0 sampai 180. Kemudian yang negatif itu dari tengah malam sampai ke tengah hari berikutnya. Nah, ini negatif, baik berada di siang hari maupun di malam hari. Sama juga 0 sampai 180. Itu yang dimaksud dengan sudut waktu.
Ya seperti inilah. Jadi sudut waktu ketika istiwa dia berada matahari di titik zenit, kemudian duhur, nah ini sudah sudut waktunya positif sampai tengah malam sini, positif, jadi 0 sampai 180. Jadi duhur, asar, kemudian maghrib, isya. Lalu dari tengah malam sampai ke tengah hari berikutnya ada imsak, subuh, terbit atau syuruk, ada duha. Ini daerah-daerah sini matahari berada di timur ini baik siang maupun malam, maka sudut waktunya negatif. Selanjutnya adalah azimut. Azimut itu adalah jarak dari titik utara, jadi 0 itu ada di utara, ke lingkaran vertikal yang melalui suatu benda langit diukur sepanjang ufuk dengan arah sesuai jarum jam. Lambangnya A, azimut. Jadi azimut itu adalah posisi benda langit atau posisi matahari misalnya ada di mana, itu dihitung dari utara. Jadi 360, utara ke timur 90. Jadi dari utara 0 ke timur 90, ke selatan 180, ke barat 270, kembali ke utara lagi 360. Nah, misalnya matahari ada di sini, ya ada di sini mataharinya, maka azimutnya dihitung dari utara searah jarum jam. Ini kebetulan ada di sebelah barat, ya dia ada di ufuk barat. Sampai kemana? Nah, dari utara, kemudian ke timur, ke selatan, ke barat, sampai ke posisi. Nah, jadi ke posisinya nanti kan di sini. Itu azimutnya berapa? Dari 0, 90, 180, 270 tinggal ditambah sedikit. Itu namanya azimut. Itu dihitung dari utara searah jarum jam. Jadi berputar ke kanan. Ya, sama dengan ini misalnya dari utara, kemudian ini kebetulan bintang misalnya. Nah, dihitung dari utara ke timur. Ya, karena posisinya berada di sini. Lingkaran vertikalnya berapa ketinggiannya, kemudian ini sudutnya berapa, hitung dari utara. Kemudian ada deklinasi. Deklinasi itu adalah jarak satu benda langit diukur dari ekuator langit ke posisi benda langit. Nah, di sini seperti sudah di awal saya singgung, matahari kadang ada di sebelah utara, kadang di sebelah selatan. Nah, itu maksudnya adalah dari ekuator ke utara ataupun ke selatan, nah itu yang disebut dengan deklinasi. Deklinasi positif ketika benda atau matahari berada di sebelah utara, khatulistiwa. Kemudian yang negatif itu ketika matahari berada di sebelah selatan. Itu positif, negatif. Itu yang dimaksud dengan deklinasi. Jadi deklinasi itu dari 0 sampai 23 derajat 27 menit paling utara, sama dengan paling selatan juga 23 derajat 27 menit. Ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya ini adalah khatulistiwa, ekuator langit, kemudian matahari kan bisa ke selatan, bisa ke utara. Ini di selatan, kemudian yang ini di utara. Maka ketika di selatan khatulistiwa, nah di sini negatif deklinasinya. Kalau ada di sebelah utara positif, di tengah-tengah 0 pas ekuator. Jadi maksimal 23 derajat 27 menit, baik ke selatan maupun ke utara. Deklinasi ini biasanya sudah ada di tabel-tabel. Ini rata-rata saja. Jadi deklinasi matahari 0 itu pada 21 Maret dan 23 September. 21 Maret kemudian nanti matahari ke utara. Nah, paling berada di utara itu tanggal 21 Juni. Setelah 21 Juni kembali lagi ke selatan lagi. Nanti di 0 lagi 23 September. Lalu
terus ada di sebelah selatan tambah jauh. Nah, nanti paling selatan adalah 22 Desember. 22 Desember, 23 Desember, kemudian balik lagi ke utara. Jadi begitu seterusnya. Ya seperti ini. Jadi sebenarnya nah ini lingkaran bumi ya sebenarnya. Karena kita melihat matahari yang berputar, maka matahari kemudian ada di sebelah selatan ya, di sebelah sini. Kemudian di utara maksud saya. Di utara ya ini, paling utara itu tanggal 21 Juni. Kemudian lurus ada di 21 September ke selatan tanggal 21 Desember atau 22 Desember. Nah, jadi seperti ini misalnya. Kalau ada di khatulistiwa ya ini 21 Maret, 23 September, 21 Juni ada di paling utara, dan 2 Desember ada di paling selatan matahari. Kemudian yang terakhir adalah equation of time atau perata waktu. Perata waktu itu adalah selisih antara waktu hakiki dengan waktu pertengahan. Lambangnya E kecil. Nah, jadi begini. Perjalanan matahari ketika terbit dari timur dan terbenam di barat itu sudah ada tempatnya, misalnya. Nah ini matahari hakiki, artinya ketika jam 12 istiwa waktu setempat, matahari itu sudah harus ada di sini, di posisi sini. Tapi dalam perjalanannya karena matahari itu dipengaruhi oleh debu dan lain sebagainya, kadang-kadang pas, kadang-kadang lambat, kadang-kadang lebih. Misalnya pas, nah, jadi jam 12 ini pas, misalnya 1 sama 4, 1 sama 4 berarti pas, artinya pada posisi ini perjalanan matahari dengan tempatnya ini sesuai. Jadi ketika jam 12 sudah di tempatnya 14. Nah di sini maka equation of time-nya atau perata waktunya 0. Kemudian ada posisi 2. Ketika jam 12 seharusnya ada di sini, di garis ini, ternyata matahari belum nyampai. Nah, oleh karenanya biar rata-rata maka ini perlu waktunya ditambah. Nah, waktunya ditambah untuk sampai ke sini ini ada berapa menit. Nah, karena ditambah maka equation of time-nya adalah positif. Kemudian posisi yang ketiga, jam 12 mestinya di sini, ini sudah lewat. Nah, dari posisi hakikinya. Maka karena lewat, dia waktunya harus dikurangi biar sama-sama rata. Nah, maka kalau dikurangi di sini equation of time-nya adalah min. Jadi equation of time itu bisa dilihat di lampiran di buku saya itu di halaman berapa. Jadi equation of time, deklinasi dengan equation of time. Jadi ada 0, ada min, dan ada plus. Itu seputar kaidah-kaidah yang ada di langit. Kaidah-kaidah yang sering kita gunakan dalam perhitungan ilmu falak. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.